على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, para sesepuh, bini sepuh yang kami hormati, jajaran pengurus PC Patayat Kota Pontianak, yang kami hormati pengurus MWCNU Pontianak Utara beserta jajarannya, yang kami hormati jajaran pengurus Ansor Pontianak Utara, yang kami hormati sahabat-sahabat Gus Durian Kota Pontianak, terkhususnya kepada Gus Muhammad, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Kiai Qomaruz Zaman, yang kami hormati Ustadzah Marsuni, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Ishaq Maulana, dan juga semua rekan-rekan Nahdiyat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada kata dan ungkap rasa yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, melainkan ungkapan rasa syukur kita panjatkan atas kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini dalam rangka memperingati haul almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gus Dur yang ke-13, sekaligus Lailatul Ijtima' dan Ukhuwah Basyariyah. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan selalu terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Nahdiyat yang kami hormati, sebagai pembawa acara kami akan bacakan rangkaian acara yang insyaallah akan digelar pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjuti acara yang kedua sholawat badar, acara yang ketiga yaitu pembacaan Yasin, acara yang keempat pembacaan tahlil, kemudian ditutup dengan pembacaan doa, dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Baiklah, untuk lebih mengapresiasikan waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan tawassul, yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Kiai Qomaruz Zaman. Tadi langsung balik karena besok itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa arjuna fi syafa'ati sayyidina wa syafi'ina qurrata'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa zurriyyatihi wa jami'in summa ila hadratil ikhwan min nabiyyin wal mursalin wa la ilaha illa anta salihin sahabati wa tabi'in wa tabi'in lama ila ilmi sanadin wa mukhlisin wa malaikatil muqarrabin ala wassalatu wassalam summa ila hadratil ummahatil mu'minin sayyidatul hadijatul kubra Fatimatul Zahra wa Aisyah ridha wa sibti Rasulillah wa rayhanati Sayyidil Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali Zainal Abidin Sayyidina Muhammad Bagir Sayyidina Ja'far Shadiq Sayyidina Ali Al-Huraidi Sayyidina Muhammad Nakib Sayyidina Isa Rumi Sayyidina Ahmad Muhajir Sayyidina Ahmad Ubaidillah Sayyidina Alawi Sayyidina Muhammad Sayyidina Alawi Sayyidina Ali Falakasam Sayyidina Muhammad Ali Al-Baqi Al-Muqaddam radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa amadana wa zadihim wa azza alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamil awliya ulama ila fi haramin wa tarim hadramul wa jami'il muslimin amma wa na'uzusun ila syawli Imam Abu Hanifah wa Imam Maliki wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Baris al-Bukhari wa Imam Husain Muslim Hajjaj Muslim al-Bukhari al-Sabiri wa Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Imam Sultan Al-Din Abdul Qadir Jilani Imam Sultan Al-Ghazali As-Sajri Ismail Hazratul Abu Zakaria bin Yasraf Nawawi Syarul Imam Al-Rafi'i wa Abi Bakr Ibrahim radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihi wa madana madadihi wa azalaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة الجميع الأولياء إلى وما إلى به ونسيا ونسى جميع أولياء الإسلام ونقول الله سبحانه نبيل ونظن جميع الأولياء إلى وما به ونسيا ونسى شهد الوكيل من مدر الكبرى زعمر رتيب وسلمتي زعمر رتيب من الكويس المنبوط الماسك وغدا وقصة ونحل البخلاني سأوه الإمام كأن حسم الشريف لكي وحبه الله كبسم تريك ورضوان لأجيال Sandipo, Sungai Kiai Haji Raden Ansarul Arifin Roham, Sungai Ahmad Wahid Wahid Hasim Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Wabi Wami Wabdahin Wajadihim, radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin thumma ila hadratil jamil aula illa ulama illa bi kalimatan marbiyah Uzunah Habib Abdurrahman Habib Idrus bin Abdurrahman al-Idrus Habib Husain al-Qadri Uzunah Sultan Taiman Sultan Karim Abdurrahman al-Qadri Uzunah Kiai Haji Fatul Bari Uzunah Kiai Haji Hasim bin Rahman Uzunah Habib Sagawa bin Salih Akhdan Uzunah Kiai Haji Hiruman Kiai Haji Zainuddin Abihim wa Abihim Abnahim wa Zuratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rasulun ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina ولاتنا وأمنا وأمتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezeki yang banyak dan barokah, diberkahi anak yang soleh solehah, diberkahi seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala mana wa ulama salafun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat badar yang dipimpin oleh Ustaz Khalil Hamidin, kepadanya dihaturkan.
اللهم صل على محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Tapi salonnya zaman. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Khalil Hamidin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Yasin, yang mana kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Ustaz Ishaq Maulana. Kepada beliau kami haturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم
لكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ولو جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Selanjutnya yaitu pembacaan tahlil sekaligus doa, yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Junaidi. Kepada beliau kami haturkan.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاشك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأعطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله
أستغفر الله العظيم 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 للمسلم والمسلم والمؤمن والمؤمنة أستغفر الله العظيم للمسلم والمسلم والمؤمن والمؤمنة أستغفر الله العظيم مسلم والمسلم والمؤمن والمؤمن أستغفر الله العظيم لأهل القبور أستغفر الله العظيم لأهل القبور أستغفر الله العظيم لأهل القبور أستغفر الله العظيم لأبي وأمي 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 أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فلم أنه قوله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القربة الضعف الهوائي وتنال به الرائم والصلوات متصل وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونبات بأداء كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرائم والصلوات متصل وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونبات بأداء كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرائم والصلوات وتصل وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونبات بعدد كل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال في كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أوتنا ثواب ما قرأنا من آيات الشريف ومصطفى اللهم أهلنا ومصبحنا وسلمنا على النبي المصطفى قضية وصلة ورحمة نازلة مباركة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع ضلالهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفردا من أنفر النار. اللهم انزل رحمة ومغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم لا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وانشلنا ولا تعسل علينا وارضنا وضعنا وتقبل منا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Junaidi. Adapun acara yang selanjutnya yaitu sesi diskusi yang mana dalam hal ini akan dipandu atau sebagai pemandu jalannya diskusi malam hari ini akan dipimpin oleh Gus Haris Rusel. Kepada beliau kami haturkan. Itulah ngurusin anak-anak. Keringking anu temu dia. Saya persilakan kepada Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Di kok punya tripod kalau gitu senaran. Baik, Bapak Ibu semua, kita santai saja. Kita akan melanjutkan sesi kegiatan kita selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, para masyarakat di sekitar Surau Al-Amanah, serta Bapak Ibu, para sahabat-sahabat hadir di sini, pengurus NU Kota Pontianak, hadir juga Ketua Lakpesdam NU Kota Pontianak, hadir juga Ketua Fatayat NU Kota Pontianak, yang saya hormati juga Ketua MWC NU Pontianak Utara, Ketua PAC Ansor Pontianak Utara, Ketua PAC Fatayat NU Pontianak Utara, serta Bapak Ibu semua, para hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Puji syukur di malam yang berbahagia ini kita semua bisa hadir bersilaturahmi dalam rangka peringatan Haul Gus Dur yang ke-13, sekaligus juga dikemas dalam rangka acara Lailatul Ijtima' dan Ukhuwah Basyariyah di tempat yang berbahagia ini. Selawat serta salam semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak di hari akhir akan senantiasa kita nantikan syafaatnya.
Bapak Ibu, para sahabat-sahabat semua yang berbahagia, di tengah-tengah kita ini juga hadir sahabat Karyansah, beliau ini Gus Durian dari Kapuas Hulu, hadir langsung di tengah-tengah kita semua untuk bergabung bersama kita. Seperti yang kita ketahui bahwa haul merupakan tradisi peringatan dari wafatnya seseorang. Di dalam haul tersebut selain juga kita mendoakan beliau-beliau yang telah mendahului kita semua, di momen haul ini juga kita haruslah senantiasa merefleksikan capaian-capaian baik yang telah ditorehkan oleh khususnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama sekaligus juga presiden pertama dari masyarakat Nahdiyin. Untuk itu di dialog yang lepas saja nanti kita akan mendengarkan, merefleksikan dari beberapa sahabat peserta kegiatan ini terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat kita petik hikmahnya, dapat kita ambil dari seorang Gus Dur, kemudian kita refleksikan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menyadari semua bahwa kita semua sebagai masyarakat yang meyakini akan adanya Tuhan, bahwa kita semua haruslah melakukan banyak hal-hal baik itu di kehidupan di masyarakat maupun dimanapun kita berada. Nah, keluarga Gus Dur di Cianjur di momen haul Gus Dur ke-13 ini mengambil tema terkait dengan Gus Dur dan pembaruan NU. Salah satu alasannya kenapa mengambil tema Gus Dur dan pembaruan NU tidak lepas dari momentum 1 abad NU yang telah masuk ke 100 tahun. Nah, Gus Dur sebagai presiden, sebagai mantan ketua PBNU telah memberikan banyak legasi kepada kita semua sebagai warga Nahdiyin. Gus Dur telah banyak meneladankan, saatnya kita semua meneruskan. Untuk itu yang pertama kita akan dengarkan refleksi maupun pandangan terkait dengan Gus Dur oleh sahabat Khalili. Beliau ini merupakan salah satu penggerak NU yang berasal dari Kalimantan Barat yang pernah berkarir di Jakarta, di ibu kota negara. Kepada sahabat Khalili kami persilakan. Bisa berdiri, bisa sambil duduk. Holili, bukan Holil. Parah ini, parah ini. Kedua Gus Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Muhammad ya, Bang Muhammad, senior kami. Yang kami hormati Pak Haji Junaidi, senior juga. Beliau itu saya pernah bareng berproses di organisasi sama beliau. Nggak tahu kemana kemarin, iskap ya, Nah Kiai ya, tahun 2005-an lah. Kita sempat jalan bareng-bareng ke Surabaya, ke Malang dengan Bapak Haji Junaidi. Yang kami hormati Gus Durian, Kota Pontianak. Yang kami hormati PC Fatayat Kota Pontianak. Yang kami hormati PAC Fatayat Kota Pontianak. Yang kami hormati PAC Ansor Pontianak Utara. Dan yang kami hormati para ustadz-ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa menghadiri haul yang ke-13 Gus Dur ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru
dan meneladani Gus Dur. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Ketika kalinya, aduh, ini mendadak juga aja, orang-orang suruh kasih testimoni. Padahal terkait dengan Gus Dur, saya ke Jakarta itu tahun 2009 sekitar bulan Agustus. Gus Dur wafat 2009 Bang ya, bulan Desember ya, berarti ada waktu sekitar 4 bulanan lah. Ya mungkin saya akan bercerita pribadi terkait dengan Gus Dur ya. Saya selama di Jakarta itu hanya satu kali itu ketemu sama beliau. Mungkin kurang 3 bulan sebelum beliau wafat. Beliau itu sore hari main-main ke PBNU. Kata hadamnya beliau kangen sama PBNU dan beliau main-main. Padahal beliau waktu itu sudah didorong pakai kursi roda, tapi beliau masih punya giroh atau semangat untuk menjaga PBNU. Beliau, saya lagi datang ke PBNU, kata hadamnya. Beliau datang sore hari sekitar jam 3 di Sansar sampai hampir maghrib. Dan kebetulan pada waktu itu saya selaku pengangguran, biasanya saya itu ya turun naik lah kan di itu. Dan pas mau keluar dari pintu PBNU, saya ketemu sama beliau dan saya saliman sama beliau. Beliau itu setelah kita memang jarang ke PBNU dan ya kita hanya bercita-cita dari, karena saya waktu itu masih anak ingusan dan masih belum paham tahu tentang Jakarta, ya paling kita diskusi dengan Satpam, dengan OB. Dari beberapa Satpam dan OB itu, kalau Gus Dur datang ke PBNU, mereka itu pasti senang. Karena yang pertama kali Gus Dur sapa atau ditanya ke hadamnya atau ke ajudannya, pasti Satpam atau OB. Yang ditanya beliau pertama kali. Pas naik pasti tanya, mana anu. Dan beliau itu selalu memberi apa ya? Tips lah. Atau istilahnya 50.000 itu dikasih rakai. Makanya Satpam OB itu pasti senang kalau sudah datang. Terus juga ada menjelang detik-detik wafatnya beliau, putri bungsu beliau itu sempat menelpon ketua umum PPNU waktu itu Ahmad Syauqi nelpon bahwa beliau jam-jam 5 sore itu sudah kritis dan butuh darah. Dan Ketum Syauqi waktu itu menginstruksikan kepada rekan-rekan yang ada di base camp waktu itu untuk segera donor darah yang darahnya cocok dengan Gus Dur. Akan tetapi setelah kita rame-rame meluncur ke PMI, ternyata beliau sudah wafat. Karena memang di Jakarta itu macet ya. Di base camp ke PMI itu memang nggak jauh, sekitar 2-3 kilo lah. Tapi kalau di Jakarta 2-3 kilo itu sekitar bisa 1 jam. Apalagi jam-jam pulang kerja, jam-jam 4 sore itu pasti macet. Terus kita semua ketika mendengar Gus Dur wafat, semua ya rekan-rekan sahabat itu ya semacam tetes air mata. Seperti senior saya Bang Ulum itu sangat Gus Durian sekali, sampai beliau itu nangis sampai Isya dan beliau itu ngajak saya untuk ke Cianjur. Malam-malam kita datang ke sana dan di sana udah penuh dengan manusia. Kita masuk itu ke gerbang sampai ke dalam itu sekitar 7 jam. Jangan lagi sampai ke dalamnya Gus Dur itu. Kita baru pulang jam 2. Ya mungkin itu ya sedikit paparan tentang Gus Dur. Tapi yang jelas Gus Dur adalah alam ikhlas, orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena Gus Dur itu selalu memikirkan umat. Makanya sampai hari ini, sampai tahun 2013, di mana-mana di seluruh Indonesia diperingati. Bukan hanya orang Islam yang memperingati, akan tetapi di luar Islam juga memperingati tentang Gus Dur. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa
atau baik tidak bisa apa ya, tidak bisa memilih semuanya, baik tidak salah satu bisa meniru dari Gus Dur. Gus Dur itu banyak, yang pertama ikhlas, yang kedua mementingkan kepentingan orang banyak daripada pribadi, yang ketiga menolong kelompok minoritas. Kalau mungkin kita tidak bisa meniru semuanya, paling tidak kita bisa meniru salah satu dari sifat-sifat beliau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali testimoni yang disampaikan oleh sahabat Walili. Beliau bisa jadi salah satu Gus Durian yang beruntung, masih sempat terlibat di detik-detik akhir sebelum Gus Dur wafat. Selanjutnya kita akan dengarkan refleksi terkait dengan Gus Dur dari sahabat Muhammad mungkin untuk dapat memberikan refleksi dan testimoni terkait dengan Gus Dur. Nanti setelah ini deh. Gus Dur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormat bangga kepada teman-teman semuanya, khususnya pengurus cabang Fatayat NU yang hadir bersama jajaran PAC se-Kota Pontianak. Wabil khusus juga Ketua Tanfidiyah MWCNU yang sekaligus juga tuan rumah kegiatan Lailatul Ijtima, sekaligus juga Gus Dur yang ke-13 bersama para kiai, para ustadz dan pengurus di tingkat ranting se-Pontianak Utara, bapak-bapak yang hadir, para warga Terminal Siantan yang alhamdulillah istiqomah sejak Gus Dur wafat. Jadi surau ini menjadi saksi dari sejak wafatnya Gus Dur sampai malam ini melaksanakan tahlil. Yang mungkin tidak tahu hal apa kenapa bisa tahlil sampai hall yang ke-13, artinya 13 tahun surau ini melaksanakan doa bersama untuk Al-Maghfirah Haji Abdurrahman. Dan teman-teman Gus Durian, ada Bang Lulu sebagai koordinator dan Aris juga sebagai penggerak Gus Durian Katulistian. Kenangan dengan Gus Dur karena sejak 1983 waktu itu masih SD, waktu Munasali Ulama dan Muktamar NU, saya sudah mengenal Gus Dur. Waktu itu masih SD karena bacaan saya itu adalah Suara Karya di salah satu pelosok di Pulau Madura. Jadi saya mengikuti betul terkait dengan beliau pertama kali berkiprah di NU. Mungkin dari itu saya banyak ketemu dengan santri-santrinya Gus Dur. Nah setelah Gus Dur itu wafat, saya pernah jalan-jalan kemana tuh, ketemu dengan Mbak Yeni, ketemu dengan Pak Mahfud MD, ketemu dengan Ketua Matakin. Di sana itu ada kegiatan penukuhan Gus Dur sebagai tokoh bangsa. Tetapi yang mengadakan acara itu bukan santri, bukan Nahdien,
tetapi yang melaksanakan kegiatan itu adalah para pastor di salah satu hotel. Masih ingat betul waktu itu hotelnya itu Hotel Swissberg di Manado. Setelah itu ya banyak berkomunikasi dengan keluarga Ciganjur, khususnya dengan Nya Alisa. Dan alhamdulillah Nya Alisa itu hadir ke Pontianak. Seingat saya, yang saya dampingin itu 3 kali, yang banyak menceritakan tentang kiprah Gus Dur, baik itu di politik, di budaya maupun juga di PBNU. Memang seperti Gus Holili, saya hanya sekali suan sama Gus Dur di PBNU, di ruangannya yang hari ini kita kenal dengan Pondok Gus Dur. Jadi Gus Dur punya suatu ruangan sejak beliau jadi ketua PBNU, karena cita-cita beliau itu membuat kantor PBNU itu 9 lantai. Tetapi Gus Dur tidak menempati yang di atas, tapi Gus Dur itu menempati di lantai dasar. Kalau saya pribadi, setiap ke PBNU, serasa Gus Dur itu masih ada di ruangan. Tidak tahu kalau teman-teman. Rasa takdim itu tidak bisa lepas sampai hari ini. Kalau saya main-main ke PBNU, dan terakhir saya pernah berdiskusi dengan teman-teman Gus Durian DKI di ruangan Gus Dur. Tapi khusus ruang kerja Gus Dur itu tidak ditempati sampai hari ini. Yang ditempati itu oleh teman-teman itu ruangan asisten di luarnya. Tapi ruang khusus Gus Dur yang pernah saya sewa itu sampai hari ini tidak ada yang menempati. Terakhir tanggal 17 Desember saya menyempatkan hadir di Hall Gus Dur di Ciganjur. Nah, hal yang ingin mendapat pelajaran adalah kesederhanaan Gus Dur. Jadi jangan sampai kita ini mengira bahwa mantan presiden itu rumahnya atau yang ditempatin Gus Dur itu di jalan protokol. Masih luas jalan yang kita lewati ini. Jalan ke Ciganjur itu kan ya cukup 2 mobil bersimpangan saja. Makanya wajar pada saat Gus Dur itu wafat itu begitu macetnya di sana. Nah, kesederhanaan itu yang bisa kita teladani kalau bisa. Tetapi konteks tema malam ini saya ingin saja menyampaikan, karena Gus Dur itu membangun silaturahmi itu lintas agama, lintas suku, lintas semuanya, termasuk juga orang-orang yang tidak dianggap oleh sebagian orang. Gus Dur itu sangat melindungi. Terakhir yang ingin menjadi kesan bagi kita, bahwa Gus Dur sangat dekat dengan semua kalangan, termasuk juga diapresiasi malam ini. Jadi mungkin banyak, kalau yang aktivis yang masih muda-muda, yang Ansor, yang Fatayat, yang itu, yang IPP, mungkin sudah banyak membaca literasi tentang Gus Dur. Tetapi bagi orang-orang di terminal Siantang khususnya atau jemaah surau ini, dia tahunya Gus Dur itu adalah putranya Kiai. Gus Dur itu adalah, bahkan tahunya Gus Dur itu presiden. Tetapi saya masih belum dapat penjelasan yang utuh kenapa di surau ini sampai 13 tahun istiqomah memperingati Hol Gus Dur. Itu yang sampai hari ini itu mungkin kedekatan soal emosional ya, tapi kedekatan hati, dan Allah itu juga menunjukkan ke hati masing-masing.
sampai 13 tahun kita melaksanakan Haul Gus Dur di tempat ini. Bahkan yang terakhir bersama teman-teman Ansor MBC Utara, ya mungkin apakah inisiasi Musoliam segala macam, berapa hari berkenan hadir terakhir di surau ini untuk memperingati Haul Gus Dur yang ke-12. Nih, sampai hari ini kalau secara nalar tidak nyampe, tetapi kita masih istiqomah doakan Gus Dur di tempat yang mungkin orang tidak mengira. Nah, selanjutnya saya sebagai bersama teman-teman Aris, Mbak Lulu dan teman-teman yang pernah di kader di Gus Durian, karena di Gus Durian itu ada kelas pemikiran Gus Dur. Untuk tahun ini saja itu ada 4 kegiatan Haul Gus Dur. Pertama, Gus Durian melaksanakan diskusi di rumah wakil wali kota. Kedua, teman-teman sahabat-sahabat Ansor wilayah. Ketiga, PC Ansor Kota Pontianak. Dan yang keempat, malam ini. Saya kira ini suatu kebanggaan bagi kita yang masih ingat mendoakan Gus Dur. Tidak banyak orang mungkin yang seistiqomah kita semua untuk mendoakan Gus Dur. Nah, yang paling utama yang bisa kita contoh, Gus Dur itu banyak silaturahmi. Makanya karena banyak silaturahmi, yang benci sama Gus Dur ya tidak jadi benci, yang tidak sama Gus Dur ya tidak jadi benci. Kenapa? Mungkin karena rajinnya silaturahmi. Saya kira dengan rajin silaturahmi semuanya itu bisa meminimalisir rasa tidak suka. Persoalannya apakah kita mampu atau tidak, ya karena Gus Dur sudah meneladani, ya kita saatnya untuk melanjutkan. Saya kira itu yang kita ambil pelajaran dari Gus Dur bersama teman-teman jaringan Gus Durian. Dan Gus Durian Katulistiwa itu sudah diberikan kepercayaan oleh keluarga Ciganjur, oleh Yayasan Abdurrahman Wahid, itu menyalurkan beberapa bantuan pada saat pandemi maupun sampai malam ini. Sebagai pertanggungjawaban itu ada jam, ada tripod yang ya tentu kemanfaatannya harus kita nilai, yang akan nanti kita salurkan. Jumlahnya itu cukup banyak, ini sisanya ya kita tidak perlu publish di media apapun, ya kita sampaikan saja dan tidak perlu kenal. Saya ini ngeladenin penyaluran itu sama Aris sama Mbak Lulu itu entah dari mana-mana orang itu WA ya kita layani. Bahkan nanya berapa harganya, saya bilang itu nanti bayarnya sama Gus Dur di akhirat. Saya bilang seperti itu. Terus berapa jatahnya, saya bilang saya tidak mau menjatah, kebutuhannya berapa. Jadi tantangnya begitu. Mau minta berapa? Minta 10, saya kasih 10. Tapi alhamdulillah masih ada. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya karena Gus Dur banyak dipercaya orang. Kenapa? Karena Gus Dur itu tidak pernah memandang siapapun. Saya heran juga. Gus Dur itu banyak yang disalurkan di sini, entah beras, entah sabun, entah apa macam-macam. Saya salurkan saja, tidak perlu berpikir apakah dia ngerti Gus Dur atau tidak. Bahkan terakhir itu minta testimoni. Apa ucapannya? Kebetulan yang menerima itu Tionghoa. Terima kasih Gus Durian. Saya bilang terima kasih Gus Durian. Dia bilang terima kasih Gus Durian. Karena beliau tuh tidak ngerti Gus Dur, tidak ngerti apa.
Termasuk juga pada saat mendirikan baliho ini, tadi ada ibu-ibu yang nanya, ini untuk apa Pak? Saya bilang ini untuk Gus Dur. Gus Dur itu siapa? Saya bilang sambil memberikan edukasi, Gus Dur yang pernah meresmikan agama Konghucu. Oh iya iya. Kalau tidak ada Gus Dur, saya bilang Imlek itu nggak ada. Iya, saya terima kasih. Saya kira itu ya, yang mungkin banyak hal yang bisa disampaikan oleh banyak pihak lah tentang Gus Dur, tetapi yang terkesan bagi saya secara pribadi, keistiqomahan surau ini melaksanakan Gus Dur selama 13 tahun sejak Gus Dur itu wafat. Ya jangan ditanya apa dari mana uangnya, jangan ditanya, karena Gus Dur tidak pernah nanya itu dapat dari siapa, dikasihkan ke siapa. Ya kita melakukan itu. Ya kalau ditanya estimasi biayanya tidak perlu, kan tidak penting ya seperti itu. Karena bagi Gus Dur itu kan tidak penting. Yang penting kemanfaatannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai testimoni, karena hanya sekali saya suan ke Gus Dur dan hanya sekali pergi ke Ciganjur. Yang pondoknya ya biasa saja, pondok pesantren Al-Munawwarah di Ciganjur itu ya biasa saja. Kalau Gus Dur mau mungkin pondoknya itu besar, mantan presiden, tapi ya biasa aja pondoknya. Pondok masjid satu, ya santrinya sedikit. Dan menurut kesaksian Gus pun, kenapa Gus Dur tidak memperhatikan pondok? Tidak apa-apa ya pondok itu nanti pandai besar sendiri. Tapi Gus Dur kan banyak bantu pondok-pondok yang lain. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang di Arusbaya. Arusbaya itu masjidnya itu bagus. Saya tanya, ini marmer dari mana? Ini dibantu oleh Gus Dur. Marmernya itu satu masjid itu dibantu oleh Gus Dur. Marmer yang berkualitas, bukan hanya marmer akhiran. Tapi setelah saya nyampe ke Ciganjur di masjidnya itu tidak pakai porselen biasa saja. Tapi Gus Dur lebih mengutamakan kemanfaatan untuk orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya mewakili. Saya ini dari panitia sebenarnya. Jadi karena dari panitia ya agak repot dari pagi. Urusan segala macam sama Ustaz Rodi segala macam. Sampai urusan konsumsi terakhir saya bawa podium, dikirain itu ketua MBC mau pidato. Ternyata sama Aris itu disampingkan seperti itu. Itu bawanya jauh sekali itu, saya pakai sepeda motor itu. Tadi setelah sholat maghrib. Ternyata tidak dimanfaatkan, tidak apa-apa gitu. Yang berpikir itu, ini nanti balikannya seperti apa. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian saya ini ngomong, sebenarnya tidak mau ngomong aja karena banyak teman-teman yang mau yang pantas untuk berbicara tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Muhammad. Jadi kenapa podiumnya saya geser? Jadi Gus Dur itu, di Gus Durian itu ada 9 nilai Gus Dur. Salah satunya itu kesetaraan. Jadi kalau saya berada di atas podium kan kayaknya tidak setara dengan yang lain. Tapi bukan selanjutnya kita akan dengarkan refleksi dan testimoni dari Ustadz Usmadi. Pada beliau kami persilakan. Saudara Gus Durian baru ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam ta'zim, salam hormat saya kepada para masyayikh, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang disepuhkan oleh masyarakat, dan para petinggi, senior ataupun penggerak-penggerak jasa unggul di akhirat nanti. Amin insyaallah. Sebenarnya saya di Gus Durian dulu itu hanya baru kenal aja. Dulu di Sidoarjo, ya. Tapi satu yang dapat saya ingat, waktu itu saya diundang oleh Biara Air Mata Ibu di Mojokerto. Pada waktu itu 2012. Waktu itu saya sebagai organisasi kampus, kalau nggak salah seperti itu.
Jadi ketika saya nyampai ke sana, itu hari raya mereka. Ketika kita grup Gus Durian nyampe ke sana, untuk yang muslim ini sama teman-teman non muslim ini, masya Allah penghormatannya. Jajannya dibelikan dari warung yang Islam, yang muslim ya. Terus tempatnya dibelikan peralatan yang baru, semuanya serba baru waktu itu. Jadi peradaban ataupun kehidupan yang indah seperti ini terlihat barokahnya Gus Dur. Dari kesederhanaan beliau, penyampaian beliau sehingga mudah dicerna. Bukan hanya kita yang sesama muslim, tapi oleh semua kalangan. Makanya Gus Dur itu jika dikatakan sebagai kiai orang Islam itu non-muslim gak terima. Karena kata beliau, kata petinggi-petinggi agama lain itu, ini juga kiai saya. Dan waktu itu juga para pendeta, para biara mengenal sosok kiai dan mengenal arti dari kalimat kata kiai. Jadi ini yang yang menjadi suatu kesan yang istimewa bagi saya untuk kehidupan 2012 tentang Gus Dur. Jadi masya Allah waktu itu. Terus setelah itu ada diskusi ke kampus. Jadi mereka turut hadir. Betul kata beliau, Gus Dur ini mengajarkan kita untuk mengentalkan silaturahmi. Makanya kata teman-teman dulu di Sidoarjo itu, kalau nggak ngopi itu bisa bisa goblok katanya. Ayo rek ngopi, nek gak ngopi kok goblok loh. Gitu slogannya gitu kata teman-teman Gus Durian pada waktu itu. Jadi lari ke kampus. Di kampus waktu itu teman-teman muslim mengajak perbandingan agama, diskusi perbandingan agama tentang keyakinan, dan perdebatannya apa? Tentang poligami yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada waktu itu. Nah, tentang biara itu yang dijawab apa? Gus Dur, mereka yang gagal semua. Gus Dur itu punya dalilnya semua. Kiai Gus Dur itu punya dalil semua itu. Tak mungkin Gus Dur itu meyakini suatu tokoh, suatu agama yang mana tidak memberikan kemanfaatan. Sedangkan kita yang non muslim saja, beliau memberikan kemanfaatan dan keyakinan kita untuk menikmati kehalusan dan kelembutan tentang toleransi. Yang mana pada era itu juga untuk Konghucu, Cina atau yang lainnya yang masih dilegalkan oleh negara, pas dilegalkan oleh negara waktu itu oleh Gus Dur pada masanya itu, mereka bukan hanya menganggap Gus Dur itu sebagai kiai atau, tapi di setiap biara di Sidoarjo itu ada foto besar, figura besar, foto Gus Dur dipajang. Ini juga kiai kami, ini presiden kami, ini tokoh kami. Itu kata para petinggi-petinggi agama muslim. Itu yang dapat saya pelajari dari Gus Durian selama saya melangkah menginjakkan kaki di Gus Durian yang waktunya sangat sedikit. Rindu sebenarnya, tapi alhamdulillah ditemukan lagi, disambungkan lagi oleh Allah seperti ini. Ketemu dengan senior-senior saya dari Gus Durian, mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu lagi, mempelajari kembali tentang bagaimana mengaplikasikan, mengekspresikan dan memberikan kemanfaatan yang luas untuk umat. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini itu bisa saya petik hikmahnya dan bisa saya aplikasikan dalam literatur kehidupan saya pribadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang, selamat bergabung bersama kita-kita yang di Kota Pontianak. Selanjutnya kita juga ingin mendengarkan testimoni, refleksi terkait dengan Gus Dur. Mungkin berikutnya bisa spesifik bicara tentang tema. Kepada Ustadz Oli mungkin sebagai Ketua MYC bisa membawa kita semua dalam perspektif terkait dengan pembaruan NU atau yang lainnya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim, para kiai, para asatid, para ustazah, wabil khusus Gus Durian, senior-senior kami, pada para pengurus Nahdiyin baik tingkat MBC, Kepemudaan, Ansor dan Fatayat. Di sini juga terlupakan dari PC IPPNU juga hadir, dan kita juga kehadiran dari PC Ansor Kota Pontianak, Gus Bukhari. Alhamdulillah semuanya hadir duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk memulai refleksi tentang Gus Durian, alangkah baiknya jika saya menyampaikan sebuah hadis yang dulu pernah saya sampaikan pertama kali menyampaikan Mau'idotul Hasanah ya, tahun pertama sebagai ketua MBC Pontianak Utara di sini. Rasulullah pernah bersabda, Ar-Rahimu yarhamunar Rahman, irhamu man fil ardi yarhamhu man fis sama. Orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang mengasihi, yarhamuhumur Rahman, orang-orang tersebut dirahmati oleh Zat yang Maha Pengasih, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka irhamu, berkasih sayanglah kita, saling mengasihilah kita, saling menyayangilah kita. Irhamu man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi, yarhamhum man fis sama, maka penduduk langit juga insya Allah akan menyayangi dan mengasihi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para kiai, rahmat ini sederhana tapi perlu diketahui dulu baginda Nabi Muhammad SAW ketika sahabatnya diminta untuk baca Al-Quran dan diperdengarkan kepada baginda Nabi. Dalam surah An-Nisa ayat 41, Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk berhenti karena di sana bagaimana keadaan orang-orang yang di dunianya lalai, keadaan orang-orang di dunia yang selalu sibuk dengan kehidupan duniawinya, keadaan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Di situ yang menjadi saksi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menangis. Kenapa menangis? Karena Nabi Muhammad sedih karena tidak tega melihat umatnya yang pada saat itu meminta pertolongan dan membutuhkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya umatnya baginda Nabi, umat seluruh para nabi juga meminta syafaat, tetapi yang hanya bisa memberi syafaat adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dari situ Nabi Muhammad sedih. Maka dalil ini menunjukkan bahwa sifat rahmat, sifat mengasihi, menyayangi sesama tanpa melihat latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang kekayaan, harta, jabatan dan lain sebagainya, merupakan suatu hal yang penting untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka Nahdlatul Ulama juga mengacu dalil itu. Dia sebagai penyeimbang, sebagai kesetaraan, sebagai salah satu organisasi yang memimpin keberlangsungan kasih sayang itu, sehingga tidak ada yang saling membenci antara satu dengan yang lain karena persoalan perbedaan, baik itu perbedaan pendapatan, apalagi perdebatan wajah dan perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, di Gus Dur ini kita melihat betapa kasih sayang, betapa sayangnya Gus Dur kepada seluruh penduduk Indonesia dan seluruh penduduk dunia. Ketika Gus Dur ditanya, Gus, kenapa kamu kok sibuknya itu hanya sibuk ke dunia, tidak sibuk ke NU-nya saja, atau sibuk keluarganya saja?
Gus Dur bilang kalau saya hanya sibuk dengan keluarga saya nanti tinggal, yang mendoakan saya hanya keluarganya. Kalau nanti saya ngurusi Nahdiyin, yang doakan saya hanya orang-orang NU saja. Tapi kalau saya ngurusi semua orang, maka semua orang akan mendoakan saya. Ini tentu sepertinya bertolak belakang dengan dalil ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri dulu, baru dan keluarga, baru orang lain. Tapi Gus Dur malah sebaliknya. Inilah perbedaan yang menandakan bahwa Gus Dur ini waliullah. Dulu pernah seseorang penasaran dengan kewalian Kiai As'ad Syamsul Arifin. Lalu dapat rahasia, orang ini sampai ke Mekah ingin menanyakan bagaimana caranya mengetahui bahwa Kiai As'ad ini seorang wali. Lalu diberi, coba kau bacakan surah An-Nisa ayat 41. Lalu dibacakan di depan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin menangis sejadi-jadinya. Menangis karena apa? Saking sayangnya sama umat. Jadi ciri-ciri wali diantaranya adalah mengasihi dan menyayangi. Maka mari kita di Nahdlatul Ulama dan kawan-kawan yang hadir di sini mulai saling mengasihi dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Untuk bercerita tentang, mungkin saya bisa cerita pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh orang lain karena belum pernah saya langsung bertemu dengan Gus Dur, tetapi ketemu dengan Gus Durnya. Di Kalbar ini ada seorang tokoh bernama Profesor Dr. Syarif Ibrahim Al-Qadri. Beliau di bidang penanganan konflik atau resolusi, atau disebut dengan apa itu ya, perdamaian antara suku ketika ada konflik di Sambas, konflik di Sekadau yang ada di Kalbar ini. Beliau selalu turun ke lapangan. Tiba-tiba dapat surat dari presiden yang bernama Abdurrahman Wahid, dan itu membuat terkejut Profesor Dr. Syarif Ibrahim Al-Qadri. Setelah datang lalu mendapat piagam, profesor ini bingung. Kok bisa? Gus Dur tidak pernah kenal saya. Saya ini berkecimpung di bidang perdamaian, rekonsiliasi bahasa ilmiahnya. Dari dulu zamannya Soeharto, dari dulu zamannya Mbak Bibi, tidak pernah ditengok-tengok sama pemerintah. Bantuan dari pemerintah sedikit pun tak pernah. Tapi ketika Gus Dur jadi presiden, moro-moro dapat surat, dapat undangan untuk ke istana dan disiapkan rencana penghargaan. Ditanya langsung, beliau manggilnya Gus Kiai. Gus Kiai, apa memangnya jasa saya kok saya layak dapat rencana penghargaan dari presiden? Gus Dur slow saja jawabnya. Lah menurut sampean apa? Layak enggak? Ya menurut saya layak. Ya sudah. Gitu saja jawaban Gus Dur. Ya memang beliau layak. Profesor Dr. Syarif Ibrahim Al-Qadri ini memang beliau tidak turun langsung berkecimpung ke Kalbar Gus Dur, tapi melalui penghormatan kepada Profesor Dr. Syarif Ibrahim Al-Qadri. Kalau perlu Bapak ketahui bahwa beliau ini guru semua pejabat yang ada di Kalbar, baik dari ujung barat sampai timur, itu kenal dengan Profesor Syarif Ibrahim Al-Qadri. Sampai pejabat kepolisian, pejabat pemerintahan, Cornelis, itu semua kenal dengan Profesor Dr. Ibrahim Al-Qadri. Kalau ketemu semua salaman, cium tangan. Dan perdamaian yang terjadi di Kalbar itu tidak jauh daripada Profesor Dr. Syarif Ibrahim Al-Qadri. Dan Gus Dur tahu, padahal jangankan di Indonesia, di Kalbar sendiri, di Pontianak sendiri, Profesor Syarif Ibrahim ini tidak dihargai. Tapi saking hebatnya ya, barangkali ada beliau ini seorang Habib Al-Qadri, keturunan asli Kesultanan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Beliau berkecimpung sejak mudanya dulu. Beliau seorang yatim, ayahnya dibunuh oleh penjajah Jepang, dibesarkan oleh ibunya sendiri sampai besar sekarang dan menjadi orang yang besar. Nah, ini salah satu pengalaman yang diceritakan oleh orang yang langsung berinteraksi dengan Gus Dur. Lalu
Yang kedua, kami juga ada bercerita, dapat cerita dari alumni Iksas Kiai Mukhtarul Aziz. Dulu ketika pernah pengajian Muammar itu, tidak pernah sekali Muammar itu hadir di sini. Lalu Kiai Mukhtarul Aziz beserta kawan-kawannya ingin menyelenggarakan itu, ada 3 kiai. Mereka bingung, Pak. Bingung cari dana. Sekelas Kiai Muammar, Kiai itu 3 kiai nasional semua. Dan orang khususnya jangankan di Pontianak Utara, Sekalbar tuh bingung, hebat panitia, bisa ngundang Muammar, hebat kiai ini. Di balik itu ternyata Pak, dia tuh bingung cari dana. Dan kebetulan beliau ini pelukis, punya lukisan Gus Dur. Bingung-bingung orang Tionghoa lewat, lihat ya lukisan ini, cantik wah lukisan ini wah, dijual kan? Sebenarnya tak mau dijual, tapi karena butuh tadi pendanaan dijual. Ya kamu maunya berapa? Ya karena kamu yang mau beli terserah kamu. Dijual seharga 25 juta dan itu untuk bisyarah Kiai Muammar. Ini salah satu. Barangkali di sini juga ada lukisan-lukisan Gus Dur, boleh Pak dipajang nanti di NU Pontura, silahkan. Siapa tahu itu barokahnya Gus Dur itu tadi. Saya sih tak punya. Kalau lukisan saya pun tak ada. Kalau foto banyak kawan-kawan, tak usah dijual, dikasih tak mau. Ya Gus Durian pun komandannya di sini, di foto dijual. Karena tak ada yang mau barangkali ya. Tapi nanti mungkin sudah meninggal, barangkali bisa laku. Itu yang kedua. Nah di NU Pontura sendiri Pak, saya merasakan sendiri. Entah ketika saya terpilih waktu itu pengurus NU Pontianak Utara, sama sekali kepengurusannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Pontianak Utara. Sama sekali. Tidak kenal roisnya, tidak kenal ketuanya. Apa yang dikerjakan, tidak tahu. Pengurusannya tidak ada. Ketuanya siapa? Tidak tahu. Ditanya apa kegiatannya? Dia bilang tahlilan itulah kegiatan NU. Udah karena dengar itu ya udah tahlilan meloloh gitu. Tidak ada bentuk secara politik, tidak ada secara sosial, tidak ada secara ekonomi, tidak ada. Ya gitu aja. Tapi waktu itu beruntungnya saya ketemu dengan Abang Muhammad. Ayo Pak Holi sini hadir. Mau itu tuh hasanah dengan Gus Durian. Lah setelah saya turun dari sini Pak, entah saya itu hanya diam. Banyak orang yang ingin berkontribusi dengan Nahdlatul Ulama. Banyak orang yang ingin kenal dengan NU Pontianak Utara. Dari Lailatul Ijtima banyak yang nyumbang. Bahkan kita dulu punya ada yang nyumbang base camp sekretariat yang saat ini PCNU dan PW sudah bingung. Tapi MPC Utara waktu itu ada yang nyumbang. Ini silahkan ditempati. Masya Allah. Ini saya rasa ini barokah Gus Dur. Lalu di tahun 2022 ketemu. Tahu-tahu ini agak tidak pede waktu itu Agus mau mengadakan Rafahri, duitnya dari mana gak pede. Pas ada acara nikahan ketemu dengan salah satu itu paman saya itu Pak Teh siapa itu Teh Muhammad ya Ahmad Teh ngadakan teh selawatan Rafahri. Ayo sampai ngomong dengan Bang Muhammadnya. Oh iya, ketemu juga dengan bendahara kita yaitu Haji Muhammad. Haji Muhammad pun oke. Wah kalau udah Muhammad semua yang ngurus nih kayaknya barokah kayaknya nih. Saya oke kan. Jadi waktu itu alumni Syekhona bilang gimana Utara ambil tanggal 8 siap. Tak punya duit sebesar pun Pak. Ini yang kalau Rafahri mesti ribuan. Tidak mungkin apa? Ya tidak mungkin 100. Kalau 100 bisa ditanggung Haji Muhammad semua. Kalau ribuan nih apa yang mau nanggung? Konsumsi, belum bisyarah, belum parkiran, belum keamanan, belum sound dan lain sebagainya. Lah saya karena ini modal nekat, saya punya teman, punya kawan, NU punya Bandung, waktu itu ada Gus Lutfi, saya kumpulkan, ada Ibnu, kumpulkan rapat bersama. Gimana? Siap? Oh siap semua. Itu enggak tahu, saya itu sebenarnya enggak siap, mereka siap. Ya sudah waktu itu langsung saya dengan jamaah sholawat nariyah minta sumbangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Al-Fahriyah waktu itu paling rame di sini Pak.
di apa? Haul Gus Dur. Dan itu dengan penerangan seadanya, dan Rafa Hari bawa penerangan sendiri, itu aneh. Penerangan di mana? Di tenda ini. Aduh, ini tendanya ini kena angin roboh ini. Tapi alhamdulillah itu Rafa Hari punya penerangan sendiri, dan itu tampak terlihat megah, dan yang hadir membludak waktu itu. Ini sama sekali tidak ada rencana, planning, dan secara matang. Tapi karena tadi Bang Muhammad bilang tenang Gus Dur, acara Gus Dur tak pernah tak sukses. Lagi-lagi Bang Muhammad ini udah di atasnya, udah makrifat beliau ini. Kalau masalah kegiatan ini nih, dah MWC itu tak usah pikir biaya, udah santai ya. Bagian doa MWC, alhamdulillah dikasih doa semua tadi. Ini konsumsi malah ansur ditagihnya, enggak tagih nyumbang ya. Nyumbang konsumsi ini fatayat dan sebagainya. MWC ini cuma tadi sore jam 4 itu datang, apa kurangnya ditengok ya, tinggal ngelengkapi saja, itu saja MWC. Dan saya yakin ke depannya MWC NU Pontianak Utara ini akan bisa bermanfaat sebagaimana Gus Dur bermanfaat untuk orang lain. Dan pada kepengurusan MWC NU Pontianak Utara ini banyak sekali yang diselenggarakan, dan itu kita tidak bisa menghitungnya. Kalau ditotalkan barangkali sudah uang ini 100 juta atau 200 juta, dan itu semua karena kepercayaan masyarakat Nahdien kepada pengurus MWC NU Pontianak Utara. Itu yang kami rasakan berkenaan dengan barokah dari almarhum Abdurrahman Wahid. Dan sekarang kami akan menerima tanggung jawab ini. Menurut Bang Ansor udah Gus Dur, Haul Gus Dur itu terserah NU Pontianak Utara. Alhamdulillah, insyaallah 2 tahun ke depan nanti kita besar lagi kayak 2022. Yang penting Bang Muhammad ada saja di sisi saya, di samping saya gitu. Yang membuatnya itu saja barangkali ya yang bisa kami sampaikan. Untuk kesimpulan, mari kita ambil sisi Gus Dur, yaitu saling mengasihi antara satu dengan yang lain tanpa melihat latar belakang, dan jangan suka bermusuhan, mencaci dan lain sebagainya, walaupun perbedaan seperti politik yang nanti akan terjadi pada tahun 2024. Pontianak Utara kami usahakan untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu politik konvensional yang dapat menjadi konflik komunal, konflik antar suku, konflik antar agama. Kita akan jaga stabilitas keamanan di Pontianak Utara ini. Mudah-mudahan dengan barokah kita mengadakan Haul Gus Dur pada tiap tahunnya ini, apa yang kami cita-citakan dan apa yang diinginkan oleh seluruh Nahdien Pontianak Utara secara khusus, secara umum kepada Nahdien Kota Pontianak, itu semua tercapai dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Oli berkaitan dengan refleksi mengenai Gus Dur. Selanjutnya kita akan dengarkan refleksi testimoni terkait dengan Gus Dur. Ini yang terakhir dari saudari Lulu, mungkin bisa sharing Lu terkait dengan Gus Dur, terus eksistensi bagaimana memperjuangkan nilai perjuangan, dan apa saja bisa kita isi terkait dengan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Gus Dur. Pada Lulu kami persilahkan. Tolong ditarik. Itu di dalam.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, segenap pengurus PCNU. Maju sini. Saya nggak tahu yang mana-mana, tapi saya rasa ini nggak mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya pikir tadi itu bukan dulu saya, itu Lulu Muhammad, ternyata yang ditunjuk dulu saya gitu. Ada 2 Lulu ternyata di sini Bapak Ibu. Nah, jadikan Lulu yang kedua ya. Di bawah baleho Patayat, lu di bawah baleho Patayat. Sini. Maju keluar. Tabe keluar. Ah, situ. Ini Lulu bujangan, kalau satu tuh Lulu mama. Oke. Bapak Ibu tadi udah dijelasin ya sebenarnya panjang lebar. Kalau saya dengar hampir semuanya sudah pernah bertemu Gus Dur ataupun berinteraksi dengan Gus Dur. Saya sendiri saya belum pernah bertemu dengan Gus Dur karena waktu Gus Dur jadi presiden itu saya masih SD gitu. Dan waktu Gus Dur wafat itu kayaknya saya masih sekolah gitu. Saya belum kenal Gus Dur itu siapa. Saya mengenal Gus Dur itu ketika saya sudah berkuliah. Jadi saya menyelami pemikiran-pemikiran Gus Dur itu hanya dari buku dan cerita. Dari beberapa buku yang pernah saya baca, sedikit nggak semua gitu. Tapi di sini saya melihat bahwa pengalaman Gus Dur ketika beliau bersekolah di luar negeri gitu, itu menjadi titik di mana Gus Dur mulai mentransformasikan apa yang beliau dapat, khususnya di kalangan kelompok muda para kaum santri dan juga kelompok muda NU. Saya melihat dari semua pemikiran Gus Dur mendorong agar semua kelompok intelektual muda NU itu tidak anti terhadap modernitas gitu. Yang artinya kita tidak bisa hanya melihat ke belakang atau mengkaji Islam itu hanya dari sisi sejarah, tapi kita juga harus melihat bahwa tantangan ke depan yang harus kita hadapi. Dan Gus Dur termasuk orang yang mampu melihat itu. Dari beberapa buku, mungkin dari beberapa referensi, semuanya menyatakan bahwa Gus Dur itu ibaratnya sebuah ensiklopedia gitu. Semua bisa dibahas oleh Gus Dur, baik itu soal isu sosial, politik, bahkan bola itu juga bisa dibahas oleh Gus Dur. Jadi kalau misalkan menyatakan bahwa Gus Dur itu adalah ulama, ya saya percaya aja gitu, karena saya juga belum pernah berinteraksi dengan Gus Dur. Tapi ketika melihat dari testimoni, pemikiran, dan juga sumbangsi pemikiran-pemikiran Gus Dur itu memang demikian. Dan terakhir itu memang saya pernah berziarah ke makam Gus Dur, dan itu memang sangat antri sekali begitu. Dan bahkan ada juga yang melakukan survei menyatakan bahwa dalam 1 hari aja itu bisa ribuan gitu orang berziarah ke makam Gus Dur, dan itu tidak hanya dilakukan oleh para kelompok santri yang ada di Jombang saja, tapi juga bahkan ada dari luar. Bahkan waktu wafatnya Gus Dur itu juga para pendeta dari berbagai macam etnis dan agama itu juga memberikan doa begitu. Dan saya rasa ketika kita menyelami pemikiran Gus Dur, mengikuti jejak-jejak Gus Dur, itu bukan sesuatu yang merugikan atau apapun ataupun bertentangan dengan agama. Justru itu kita sedang memperkenalkan tentang gagasan dan pemikiran Islam yang sesungguhnya itu adalah dia bisa mampu menjawab tantangan. Bukan berarti kita menutup akses ataupun kita tidak mau terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Saya pikir demikian, karena memang Gus Dur itu menjadi indikator dan tolak ukur Islam yang modern, dan itu banyak disampaikan oleh pemikiran-pemikiran dari luar gitu, yang saya ketahui. Kira-kira begitu Bapak Ibu, karena tadi disampaikan ini adalah penutup, dan setelah ini mungkin kita akan baca doa karena ibu-ibu di dalam sudah pada ngantuk, ada yang anaknya yang sudah pada tidur begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan dulu. Memang Gus Dur ini tidak hanya bisa dibicarakan oleh kelompok laki-laki. Perlu juga kita mendengarkan perspektif dari kelompok perempuan. Untuk itu saya juga minta kepada Bu Marsuni untuk sebagai Ketua Fatayat NU Kota Pontianak untuk memberikan refleksi maupun testimoni berkaitan dengan Gus Dur ini. Saya persilakan kepada Ustazah Marsuni. Ini Bugus.
Baik, Sini Mbak, di depan Mbak. Bendera anu Fatayat, baleho. Yang kami muliakan tokoh ulama, habaib, tokoh masyarakat dan semua pengurus PCNU, banom-banomnya dari tingkat PC sampai MWC dan PAC. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya Kiai Haji kita, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan ulama pendiri NU. Mungkin langsung saja saya menyampaikan bahwasannya saya khususnya dan mungkin kami Fatayat menganggap Gus Dur ini adalah sosok ulama yang unik dan penuh dengan perjuangan. Kenapa penuh perjuangan? Karena beliau salah satu ulama yang memang membawa kaum perempuan itu pada tempatnya sebagaimana yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bahwasanya beliau mengajak bagaimana kaum perempuan tidak hanya diam, tidak hanya cukup stagnan saja, tapi mengasah kemampuannya, sebab perempuan juga menjadi pendopang kehidupan bangsa. Kalau pesan beliau, bagaimana bangsa mau maju kalau ibu-ibunya tidak punya pengetahuan? Bagaimana bagaimana mau mendidik anaknya untuk baik, untuk punya kualitas kalau ibunya tidak punya pengetahuan? Jadi kaum wanita tidak hanya mendoakan saja, tapi bisa berperan dengan aktif dan bisa memberikan menjadi menjadi spion untuk bapak-bapaknya. Jadi kalau misalnya kita melihat sosok Ibu Sinta Nuria, bagaimana selalu mendampingi Gus Dur dalam perjuangan, bagaimana juga beliau bisa menjadi ibu, menjadi panutan untuk anak-anaknya, dan bagaimana beliau menjadi ibu bangsa yang sederhana dengan kehidupan beliau sampai saat ini. Jadi kami dari Fatayat NU juga berterima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi rutinitas dan mungkin tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi, sebab sosok beliau adalah sosok panutan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau untuk membesarkan Nahdlatul Ulama dan juga berperan aktif membangun kebinekaan di Indonesia. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, kalau Fatayat itu Neng katanya ya, kalau muslimat itu Nyai. Terima kasih kepada Neng Marsumi yang telah memberikan refleksi maupun testimoni terkait dengan Gus Dur. Nah, bicara dengan tema Hol Gus Dur saat ini, yaitu Gus Dur dan pembaruan itu tidak lepas juga pastinya berkaitan dengan eksistensi maupun perjuangan ke depan. Untuk itu diperlukan anak-anak muda yang tangguh, yang kuat, bagaimana belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, menjawab tantangan-tantangan yang ada, dan berpijakan terhadap apa yang menjadi poin-poin perjuangan dari Gus Dur misalnya. Itu terakhir ini, benar-benar terakhir ini, insya Allah. Kita akan dengarkan refleksi dari perspektif dari kelompok anak muda, Ketua GP Ansor Kota Pontianak, sahabat Buhori. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai, para habaib, para asatid, wa'asatidah, khususnya para sesepuh yang hadir pada acara Hol Gus Dur yang ke-13 pada malam hari ini. Jadi saya tidak bisa berbicara banyak tentang Gus Dur karena memang saya masih muda, jadi masih perlu belajar. Namun ada satu hal kejadian bagi saya
di Ansor itu yang sangat tidak bisa dibaca dengan logika. Kemarin kami ketika ingin mengadakan Haul Gus Dur yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Ansor di Kota Pontianak, itu ada kejadian aneh dan itu sangat tidak masuk akal bagi kami gitu. Namun karena memang niat kami ingin mengadakan Haul Gus Dur, sesuatu yang terjadi ya hanya bisa dilihat dengan sebuah karomah. Siapa yang tidak mengatakan Gus Dur itu adalah salah satu wali Allah, itu tidak diragukan. Dan banyak yang sudah menyaksikan tentang kewalian-kewalian Gus Dur, termasuk salah satunya adalah itu ditampakkan kepada kami, kepada gerakan pemuda Ansor ketika memang kami berniat untuk melaksanakan haul beliau. Jadi ketika itu kami yang jadi panitia dan masak atau tuan rumahnya yang masak itu di rumah saya. Jadi saya masih ingat hari Jumat. Jadi itu Haul Gus Dur akan kami laksanakan. Semua sudah belanja, sudah dipersiapkan semuanya. Ketika jam 5 subuh, istri saya itu berangkat ke rumah mertua saya di Sungai Selamat, dan di rumah itu hanya masak nasi, memang untuk persiapan Haul Gus Dur untuk konsumsinya. Di belakang ternyata dapur saya sudah terbakar, dan saya ketika itu tidurnya sangat nyenyak sekali, karena terus terang saya tidurnya itu setelah sholat subuh. Jadi kalau misalnya saya sudah sampaikan dengan teman-teman, kalau mau komunikasi dengan saya di atas jam 10 pagi itu boleh telepon saya. Kalau pagi mohon maaf, waktunya saya masih berkomunikasi dengan alam gaib. Itu. Jadi ketika rumah itu terbakar, saya masih tidur nyenyak. Itu ketahuan sama tetangga, seorang Tionghoa, pagi-pagi dia bawa anaknya. Ternyata di atap rumah itu sudah penuh dengan asap. Anehnya, ketika api itu membara sudah besar, namun kayaknya apa ya? Api itu kayaknya kok, kalau mungkin kalau dianalogikan kepada manusia, kepada kita, terutama misalnya mohon maaf orang sepuh, orang sepuh sero ngakan jagung sangar karena gigi. Jadi api itu seperti itu. Kayaknya api itu nggak bisa makan barang-barang di rumah itu, terutama kayu. Kayu kalau perumahan itu kan kayu yang yang lempong kata bahasa Maduranya itu, yang bukan yang kuat, bukan kayak belian gitu. Jadi saya herannya di situ gitu. Bahkan masyarakat yang membantu itu aneh katanya. Ini rumah kok hanya sedikit yang terbakar katanya. Padahal apinya itu besar. Apinya itu besar dan gas. Ya, tabung gas itu kok nggak meledak katanya. Anunya apa? Tempat apa nih itu? Tabungnya itu hancur Pak. Bukan hanya hancur, bahkan gasnya itu mau ditukar ke agen nggak mau, agen sudah ini udah nggak bisa dipakai katanya. Tapi kok nggak bisa meledak katanya. Pikir-pikir saya ini mau mengadakan acara Haul Gus Dur, jadi kenapa nggak meledak? Ya ini Gus Dur menampakkan kewaliannya kepada kami gitu kan, kepada Ansor. Maka dari itu kata teman-teman kemarin, udah Pak Wah, nanti datangin makam Gus Dur itu, minta satu lagi apa yang kamu pengen katanya. Langsung kalau perlu Gus saya mau minta ini, saya yakin sampean wali, tunggu satu lagi dan lebih kita kewaliannya kata teman-teman itu. Memang aneh Pak, bahkan ketika api besar dan disiram, satu kali siraman itu mati Pak. Ini yang heran, ini orang masyarakat yang herannya sendiri heran gitu. Kok tumben-tumbennya gas disiram satu kali langsung mati katanya. Dan gasnya pun dan tabungnya juga nggak meledak. Ini satu keanehan. Artinya apa? Ya
berpikiran hanya satu, ini Gus Dur sudah menampakkan kewaliannya kepada kami gitu. Ya, karena memang terbagaimanapun Gus Dur ini kata Ibu Fatayat tadi merupakan salah satu tokoh yang memang harus diteladani oleh semua kalangan, karena beliau itu bukan hanya tokoh Islam tapi juga tokoh manusia, tokoh kemanusiaan. Artinya apa? Semua kalangan, semua suku, semua agama, semua etnis menokohkan beliau, dan beliau tidak pernah menginginkan itu sebenarnya. Jadi itulah hal-hal yang memang sudah terbukti beliau menampakkan kewaliannya kepada kami gitu. Artinya apa? Kebakaran itu sangat irasional gitu. Sangat tidak masuk akal gitu. Kayunya itu sama api kayaknya ya itulah, kok nggak mau makan apinya itu pada kayu, padahal yang namanya kayu itu biasanya kena api ya habis jadi apa, jadi arang biasanya. Itu memang asli Pak. Taedi egi jak karo di apa ya kajun gitu ya, karo geng ya pering lah karo setake banyak piadan lain. Jadi mohon maaf kalau istri saya itu kan memang setiap menjelang bulan puasa itu kan memberikan santunan gitu kan kepada kaum duafa, fakir miskin, anak yatim itu kan. Jadi beliau, istri saya itu sudah menyiapkan gula, artinya sudah mengumpulkan mulai dari sekarang. Ketika itu ada 11 kilo dan minyak makannya, minyak gorengnya itu ada 11 liter, sudah pakai botol semua itu. Habis semuanya itu lenyap. Tapi alhamdulillah rumahnya cuma dindingnya saja itu yang hitam dan retak-retak karena apinya itu. Tapi alhamdulillah ini menjadi sebuah pelajaran dan hikmahnya bagi saya pribadi, karena selaku tuan rumah yang dipercaya untuk masak itu alhamdulillah sekarang lagi diperbaharui gitu kan. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya, dari kejadian apapun pasti ada hikmahnya gitu. Namun yang terpenting adalah bagi kami, khususnya saya pribadi, ya Gus Dur hanya menampakkan kewaliannya kepada kami gitu kan, agar kami tetap bersemangat untuk meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Dan terus terang ketika itu pun panitianya bukan hanya sahabat-sahabat Ansor, bahkan masyarakat sekitar termasuk warga Tionghoa itu juga jadi panitia. Dan sound sistemnya Pak ketika itu sahabat Muhammad itu dari warga Tionghoa sistemnya itu. Saya sampaikan saya mau mengadakan Hall Gus Dur, udah kalau mau mengadakan Hall Gus Dur soundnya dari tempat saya gratis katanya. Alhamdulillah ini sudah terbukti. Terbukti apa? Gus Dur itu bukan hanya dianggap tokohnya orang Islam saja atau tokohnya warga Nahdien, tidak, tapi semua etnis, semua agama itu juga menokohkan beliau. Itu inilah pengalaman yang bisa kami sampaikan terkait Gus Dur. Hal-hal lain itu sebenarnya kami juga dulu pernah hanya menyentuh tangannya saja beliau itu. Ketika saya waktu itu di pesantren di Ganjaran Gondang Legi Malang, ketika itu Gus Dur rawuh ke Ganjar, mungkin Cak Suhar masih ingat ya, masih ada di pondok itu. Masih beliau sama beliau. Nah, ketika itu semua santri berebutan sebenarnya mau pengen salim sama beliau, karena pengawalnya itu Pagar Nusa, terus dari bansernya, dari ketika itu masih belum ada apa yang satunya dasar Gasmi kan masih belum ketika itu. Jadi yang dari Pagar Nusa aja Pak, badannya itu kayak orang apa, sudah fit semua gitu kan, artinya sudah disentuh, gak bisa digoyang sama sekali. Jadi hanya itu sebenarnya pertemuan kami dengan Gus Dur. Kebetulan memang pas di belakang pondok saya itu, acaranya pas di perempatan, kalau bahasanya orang Malang itu perempatan, simpang 4 itu. Ketika itu saja kami bisa bertemu dengan beliau, dan itu pun hanya
Ya kepeng goreng itu kan ketika itu masih kecil. Mungkin hanya ini sahabat Haris yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di malam yang berbahagia ini. Refleksi, cerita, testimoni yang telah disampaikan oleh beberapa orang tadi tentu harus menjadi semangat kita semua bahwa kehidupan ke depan ini harus seimbang antara kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat harus benar-benar kita dapatkan. Saya rasa itu terkait dengan dialog kita pada perayaan peringatan HUL Gus Dur ke-13 ini. Saya juga teringat bahwa 1 tahun yang lalu itu ada 2 orang penambang speed yang ikut menjadi panitia HUL Gus Dur di tahun kemarin itu terkena musibah di sungai. Itu mohon perkenan Fatihahnya kepada almarhum Mauli dan almarhum Salim serta para penambang speed, para masyarakat terminal Siantan. Semoga ke depan semakin baik, diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang lancar, berkah banyak, bermanfaat juga. Al-Fatihah. Semalam. Dekul. Demikian Bapak Ibu semua, para sahabat sekalian, saya sebagai pemandu jalannya dialog ini mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ini terdapat kesalahan. Namun sebelum saya tutup dengan salam, ada penyerahan secara simbolis bantuan bahwa Gus Durian itu punya badan otonom namanya Gus Durian Peduli. Gus Durian Peduli itu menghimpun bantuan-bantuan dari segala pihak untuk disalurkan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Gus Durian Peduli akan menyerahkan paket bantuan kepada PAC Fatayat, PC Fatayat dan perwakilan dari Guru Al-Anwar untuk secara simbolis menerima bantuan. Mohon berkenan kepada Ketua PC Fatayat, Ketua PAC Fatayat dan perwakilan Guru Al-Anwar untuk menerima bantuan ini secara simbolis. Bantuan ini akan diserahkan oleh Koordinator Gus Durian Pontianak, Saudari Lulu. Saya persilakan untuk ke depan untuk menerima bantuan ini secara simbolis. Siapa saja? Apa dia? Tripodan saja. Benar. Benar. Mohon bantuan untuk didokumentasikan. Kan benar kan? Benar. Bang Imam. Ini ada paket jam dinding dan tripod. Mudah-mudahan dapat digunakan untuk kepentingan dakwah ke depan. Ini paling tidak bisa buat majang foto kiai atau bendera. Pak Junaidi. Nanti jumlahnya dia. Foto.